masuk ke materi yang ketiga, yaitu bagaimana cerdas menggunakan obat di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Dr. Tri Widiawati, PhD. Dr. Tri merupakan dosen dan juga Ketua Departemen Farmakologi di Fakultas Kedokteran UNSUD. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dekan ya. Pada Dr. Tri kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Al-Ulum beserta jajarannya. Yang saya hormati juga para guru-guru sekalian dan juga tentunya yang saya banggakan adik-adik peserta sekalian ya. Izinkan saya share screen lebih dahulu. Baik, jadi topik saya yang terakhir yaitu mengenai cerdas menggunakan obat di masa pandemi. Tadi di dua pembicara sudah disampaikan bahwa terkait dengan coronavirus, penyakit COVID ini, ya ini berhubungan dengan daya tahan tubuh dan upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini sebenarnya yang utama bukan dari obat-obatan ya, tetapi dari atau tanpa obat-obatan. Nah, apa-apa saja upayanya itu sudah disampaikan. Nah, terkait dengan obat-obatan, inilah yang akan kita diskusikan ya, kita bicarakan terutama apa yang perlu diketahui terkait dengan obat secara umum. Nah, jadi mungkin yang pertama sekali kita perlu tahu sebenarnya obat itu apa ya. Nah, jadi obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Jadi bisa digunakan untuk bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah penyakit, meringankan maupun menyembuhkan penyakit. Nah, jadi ketika kita minum obat, itu tujuannya ada yang untuk mengatasi gejala. Gejala itu maksudnya apa? Gejala adalah apa yang dirasakan ketika seseorang sakit. Misalnya demam, sakit kepala, ya. Kemudian apa yang menyebabkan gejala-gejala ini timbul? Ada penyebabnya. Misalnya mungkin ada bakteri, ya, atau ada kuman. Nah, maka ada obat yang digunakan untuk mengatasi penyebabnya. Misalnya apa? Untuk bakteri maka diberikanlah antibiotik. Nah, jadi sesuai dengan penyakitnya ya. Jadi ada tujuan yang berbeda. Nah, kemudian obat ini ada penggolongan-penggolongannya. Ini hanya dua saja yang dicontohkan. Yang pertama berdasarkan nama. Jadi nama ada namanya obat paten dan ada obat generik. Kemudian berdasarkan penandaan. Nah, ini kita semua pasti yang sekarang mengikuti tidak ada yang belum pernah mengkonsumsi obat ya. Jadi apa yang perlu diketahui ketika suatu kemasan obat itu mau kita isinya mau kita gunakan ya. Jadi ada penandaan yang membedakan jenis satu obat dengan obat yang lain. Nah, jadi untuk di sini penandaannya dibagi untuk obat modern dan obat tradisional. Nah, untuk obat modern kita lihat berbeda logonya ya. Ada yang logo hijau dengan lingkaran hitam, kemudian biru, kemudian ada huruf K dan juga ada tanda palang. Nah, kalau yang hijau ini dikategorikan dengan disebut dengan obat bebas, kemudian yang biru disebut obat bebas terbatas, kemudian yang merah dengan huruf K ini adalah termasuk obat keras dan obat psikotropika. Jadi ini adalah obat-obat untuk penyakit kejiwaan ya. Kemudian yang tanda seperti ini menunjukkan adalah golongan narkotika yang penggunaannya nanti bisa mempengaruhi susunan saraf pusat dan kalau disalahgunakan bisa menyebabkan penyalahgunaan dan juga ketergantungan. Nah, kemudian untuk obat tradisionalnya sendiri, ya ini ada beberapa golongan, kita lihat logonya ini. Jadi obat tradisional itu ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, masing-masing punya logo yang berbeda. Nah, berikutnya yang pertama kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, apa perbedaan obat paten dengan obat generik?
Nah, jadi kalau obat paten ini menunjukkan bahwa obatnya itu masih dimiliki hak patennya oleh penemunya ya. Jadi diproduksi oleh pemegang hak paten. Jadi sebelum obat itu di pasaran kita gunakan, dia mengalami obat ini melalui proses-proses penelitian ya. Di mana untuk penelitian ini ada sponsor ataupun yang mendanai. Nah, ketika sudah terbukti maka ada hak dari eh, peneliti ataupun pemilik usaha ini untuk apa namanya terhadap hak milik dari obat-obat ini ya. Nah, jadi dia dimiliki hak patennya oleh produsennya. Nah, jadi dia diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen, disebut juga dengan obat inovator atau originator. Kemudian obat generik. Nah, obat generik ini apa? Setelah melewati masa paten, maka bisa diproduksi lagi oleh perusahaan lain dengan nama sesuai zat berkhasiat yang dikandungnya. Ya, misalnya kalau kita lihat parastamol, saya pikir kita semua pernah mengkonsumsi parastamol karena sudah pernah merasakan demam ya. Nah, jadi parastamol ini adalah disebut dengan obat generik. Nah, kemudian ada juga nama dagang. Jadi ini yang sering kadang-kadang disalahartikan dengan istilah obat paten ya, padahal sebenarnya adalah obat generik. Jadi nama dagang atau merek atau disebut juga dengan obat generik bermerek. Ya, jadi contohnya Sanmol. Jadi Sanmol ini nama dagang, isinya adalah parastamol. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya, apa sih masing-masing beda dari obat paten, obat generik bermerek dan obat generik berlogo ini. Jadi prinsipnya semuanya sebenarnya sama ya, baik zat aktif, kekuatan dan dosis, kemudian mutu dan kualitas, karena seharusnya obat generik bermerek dan obat generik berlogo ini sudah memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik dan benar. Nah, hanya penamaannya yang berbeda ya. Kalau dia obat paten dan obat generik bermerek, ini penamaannya sesuai dengan keinginan produsen, sedangkan obat generik berlogo ini sesuai kandungan zat aktif. Tadi misalnya parastamol ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh yang lain ya, mungkin kita lihat. Misalnya obat generik berlogonya adalah amlodipin, ya, nama dagangnya bisa Disfas, kemudian yang patennya itu yang punya itu perusahaan pertama kali adalah Norvas ya, perusahaan namanya Pfizer. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang membedakan dari masing-masing berdasarkan penandaan ini ya. Jadi untuk obat bebas terbatas, ini adalah obat yang bisa diperoleh tanpa resep dokter. Ya, kenapa bisa diperoleh tanpa resep dokter? Jadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah salah satunya dengan membolehkan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memperoleh obat-obat yang untuk mengatasi gejala yang bisa diidentifikasinya sendiri. Ya, misalnya perasaan demam, sakit kepala, ya. Jadi kan nggak perlu harus ke dokter dulu, baru dia memperoleh obat demam untuk mengatasi demamnya. Tentunya dengan catatan-catatan tertentu. Nah, tetapi kalau untuk obat psikotropika dan obat keras, ini misalnya antibiotik ya atau obat sakit kejiwaan dan apalagi obat golongan narkotika, ini adalah obat-obat yang harus dengan resep dokter ya. Nah, selain itu ini juga untuk obat tradisional ini juga bisa diperoleh tanpa resep dokter. Tapi untuk golongan obat psikotropika tadi dan ini dia harus dengan resep dokter karena efeknya yang juga lebih keras dibandingkan dengan obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, satu mungkin yang ditambahkan untuk obat bebas terbatas, ya selain ada logo, ada dibedakan juga, ada beberapa peringatan yang disesuaikan dengan obatnya ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, misalnya nomor 1, bacalah aturan pakainya, kemudian nomor 2 hanya untuk obat kumur, nomor 3 hanya untuk bagian luar, nomor 6 ini hanya untuk obat wasir, jangan ditelan ya. Jadi jangan sampai untuk obat wasir ditelan ya, tapi ada tempatnya. Nah, kemudian juga ada cara penyimpanannya supaya obatnya tidak luruh karena sifat obat ini dia akan meleleh pada suhu ruangan. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan terkait dengan kemasan obat ya. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan mulai dari nama, komposisinya,
indikasinya apa, kemudian kontraindikasi, dosis dan aturan pakai, peringatan dan perhatian, efek samping, interaksi sampai dengan tanggal kadaluarsa. Yang ini informasi ini ada pada kemasan obat yang mungkin kadang kita terlupa untuk membacanya ya, padahal informasi ini penting untuk diketahui terkait boleh tidaknya atau bagaimana penggunaan yang benarnya untuk kondisi kita masing-masing. Nah, yang pertama mengenai nama dan komposisi ya, mungkin kita lihat lagi. Nah, jadi misalnya ini contohnya, ini berdasarkan logo dilihat berbeda ya, ada hijau berarti obat bebas, ini obat bebas terbatas, dan ini obat keras. Nah, contohnya di sini namanya ada Milanta, Mixagrip Flu, Zitromax, ya ini adalah nama dagang. Komposisinya apa? Milanta isinya adalah aluminium hidroksida sampai dengan simetikon, Mixagrip isinya parastamol, juga ada CTM kita lihat di sini, kemudian ada Zitromax yang isinya azitromisin. Nah, jadi yang penting ketika mungkin mau berdiskusi atau mempertanyakan yang perlu diinformasikan adalah komposisinya ya, karena komposisinya inilah yang akan bekerja menjadi obat ataupun menimbulkan efek yang lain di tubuh kita. Nah, ini contoh, sebagai contoh saja ya, bukan promosi, tapi untuk mengetahui bahwa contohnya nama dagang Panadol, ya dengan warnanya ada Panadol biru, Panadol merah, Panadol hijau, ya isinya berbeda. Kita lihat kalau biru isinya hanya parastamol, merah selain parastamol ada kafein, yang hijau selain parastamol ada yang lain, ada phenylephrine dan dextromethorphan. Yang masing-masing komposisinya ini mempunyai tujuan tertentu di dalam tubuh kita ya. Jadi mungkin kita coba lihat satu-satu. Kalau parastamol itu ini adalah obat untuk mengurangi rasa nyeri dan juga penurun panas, obat demam. Kemudian kafein ini seperti kopi ya, jadi dia merangsang sistem saraf pusat, bisa meningkatkan kerja jantung, dan juga bisa meningkatkan efek anti nyeri kalau kita menggunakan bersamaan dengan obat anti nyeri seperti parastamol. Kemudian kalau phenylephrine, ini obat yang menciutkan mukosa hidung. Ya, kemudian dextromethorphan ini ada obat batuk. Jadi batuk itu ada macam-macam, ada batuk berdahak, ada batuk kering. Nah, yang batuk kering maka ditekan maka dengan obat penekan batuk. Contohnya adalah dextromethorphan. Nah, jadi dengan demikian kita tahu bahwa masing-masing ini punya indikasi yang tujuan yang berbeda ya, sesuai dengan komposisinya. Nah, berikutnya adalah indikasi. Apa yang dimaksud indikasi? Indikasi adalah untuk penyakit apa obat itu digunakan, ya. Misalnya kalau tadi Milanta karena isinya adalah aluminium hidroksida, ini adalah antacid, jadi digunakan untuk meredakan gejala sakit mah karena asam lambung yang berlebih. Ya, jadi kalau asam lambung berlebih, mungkin stres segala macam, ya, itu bisa menyebabkan perut perih. Maka untuk dinetralisir asam lambungnya digunakanlah antasida ini, ya. Kemudian yang isinya parastamol, phenylephrine, yang lain ini ada CTM, maka ini digunakan untuk meredakan dan meringankan gejala-gejala flu. Karena gejala flu ada mukosa hidung yang membengkak ya, jadi meredakan gejala flu. Nah, kembali kita tadi ke contoh obat-obat Panadol yang berbeda berdasarkan komposisinya. Maka Panadol biru itu tujuannya untuk mengatasi demam atau nyeri yang ringan. Kemudian kalau yang sudah agak berat bisa Panadol ekstra karena ada kafein. Jadi kafein ini bisa meningkatkan khasiat anti nyeri si parastamol, tapi tentu tetap catatan kalau ada seseorang yang memiliki resiko masalah jantung ya, bisa berdebar-debar atau tekanan darahnya tinggi. Nah, apalagi kalau yang Panadol hijau ya, ada isinya phenylephrine, ini harus hati-hati kalau seseorang itu masalahnya dia bukan hanya sakit demamnya saja, tapi ada penyakit penyerta tadi disebut oleh Dr. Arlinda, komorbid ya. Misalnya ada darah tingginya, ada sakit gulanya, ada glaukomanya, karena obat-obat ini bisa memacu menimbulkan penyakit itu tadi, ya. Nah, kemudian kontraindikasi. Kalau kontraindikasi kebalikan dari indikasi.
Kalau tadi untuk apa artinya dia dibolehkan, kalau kontraindikasi justru dia tidak dibolehkan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya mungkin seseorang yang tidak sadar atau ibu hamil dan menyusui. Pada ibu hamil kenapa nggak boleh? Bisa pada hamil muda dia menyebabkan keguguran, kalau pada hamil tua bisa menyebabkan memperlambat persalinan ya, ataupun pada janinnya sendiri. Kalau pada usia yang muda bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin, bisa menyebabkan kecacatan. Nah, kalau pada ibu menyusui, kalau obatnya yang diminum ibu bisa keluar melalui ASI, bisa diminum anak, anak bisa terpengaruhi. Kalau pada anak bayi, anak-anak yang masa tumbuh kembang, ini juga bisa jadi tidak boleh atau kontraindikasi obatnya karena bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, kalau demikian juga pada lansia ya. Nah, ini karena fungsi-fungsi di dalam tubuhnya, fungsi ginjalnya, fungsi hatinya, itu sudah tidak sama dengan orang dewasa, yang tadinya obat pada orang normal dewasa mungkin cukup dengan dosis 500 mg misalnya, ada efek yang diinginkan, efek terapi, tapi pada lansia malah jadi keracunan, karena ginjalnya sudah nggak bekerja seperti biasa untuk membuang hasil sisa metabolisme rombakan obat-obatnya. Atau ada penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, kemudian jadi perlu diperhatikan dosis dan aturan pakai sesuai kondisi penyakit yang biasanya ini juga tertera di kemasan obatnya. Ini hanya sebagai contoh. Ya. Kemudian peringatan dan perhatian juga diperhatikan karena masing-masing obat itu punya peringatan dan perhatian sendiri. Misalnya mungkin yang tadi obat demam ya, parastamol, ini hati-hati. Walaupun dia bisa diperoleh dengan bebas, tapi hati-hati, perlu diperhatikan gejalanya ada perbaikan atau tidak ya. Kemudian bisa ini merusak liver, jadi bisa rusak livernya kalau terus-terusan. Jadi kalau sesuai dosis silakan, tapi kalau penggunaannya terus-menerusan, apalagi kalau lebih 6 gram itu bisa rusak ginjalnya ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kalau minum obat demam, ini harus dibarengi dengan minum air putih dan ditambah juga kompres ya untuk membantu penurunan suhu tubuh. Karena kalau suhu tubuh di atas 38 derajat, obat demam sudah tidak bisa bekerja dengan yang seharusnya. Kemudian efek samping ya, Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik sekalian, perlu tahu bahwa tidak ada obat tanpa efek samping, termasuk juga obat herbal. Ya, nah jadi perlu tahu efek sampingnya apa. Nah, misalnya kalau minum penambah darah, zat besi, nanti buang air besarnya bisa berwarna hitam. Itu adalah sesuatu yang normal akibat dari obatnya ya. Kemudian tetrasiklin, ini hati-hati, ini adalah antibiotik. Antibiotik yang ini banyak juga digunakan. Seharusnya ini adalah obat keras, hanya digunakan dengan resep dokter. Tapi kalau penggunaannya yang salah, terutama pada anak-anak yang masa pertumbuhan giginya belum selesai, nanti giginya bisa berwarna coklat. Nah, kemudian anti alergi, obat antihistamin, ini saya pikir udah sering juga ya, CTM, bisa bikin ngantuk. Jadi masing-masing obat itu bisa timbul efek yang sampingnya. Nah, kemudian interaksi obat ya. Nah, kalau kita makan obat lebih dari satu, maka akan ada kemungkinan terjadi interaksi. Maaf, Interaksi Dokter Tri, itu 1 menit ya lagi. bisa antar obat, bisa juga dengan makanan ya, jadi perlu diperhatikan. Nah, kemudian tanggal kadaluarsa juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara minum obat yang benar? Ini juga perlu tahu, kalau 1 kali sehari artinya per 24 jam, 2 kali sehari maka dibagi 2, 12 jam, 3 kali sehari per 8 jam. Ini juga harus teratur, supaya apa? Supaya obatnya cukup di dalam tubuh kita untuk bekerja. Nah, kemudian waktu minum obat, ada saat perut kosong, ya, kemudian perut kosong ini artinya apa? Artinya 1 jam sebelum makan dan sesudah makan, ya. Jadi ada tujuan-tujuannya juga kenapa digunakan obat sesudah makan ini untuk mengurangi gejala efek samping, mengurangi gangguan pencernaan, menghindar atau adanya supaya obat tidak terbilas, terutama obat yang dari mulut ya. Kalau kita makan obat kemudian nanti makan nasi, maka akan terbilas. Jadi obatnya tidak bisa bekerja di mulut agar obat benar-benar terserap dan tubuh bisa memproses makanan. Jadi sesudah makanan ini artinya 1-2 jam sesudah makan. Nah, kemudian waktu juga ya ada obat-obat tertentu, ada pagi, ada malam, misalnya ini obat yang melancarkan buang air, apa namanya, cairan dalam tubuh, ini ada pagi, kemudian yang obat kolesterol ini malam.
Jadi kalau mendapat obat, kita tanyakan ya, apa nama kandungannya, khasiatnya, dosisnya, bagaimana cara menggunakannya, dan efek samping. Mungkin tambahan terkait dengan pandemik ya, mungkin seseorang yang harus diisolasi mandiri, ada beberapa yang dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga ada obat-obat yang lain. Jadi yang bisa dibeli itu adalah vitamin, multivitamin, tapi kalau dia antibiotik, antivirus, ini harus dengan resep dokter ya, karena ini kenapa perlu diingatkan, banyak kita lihat beredar-beredar informasi terkait ini, sehingga kalau ini disalahgunakan, nanti ini kita bisa jadi resistensi antibiotik, bahaya ya kalau resistensi antibiotik, jadi kuman itu nggak sensitif dengan obat yang kita berikan, jadi apapun nanti penyakit infeksinya tetap dekat Anda. Nah, mungkin satu lagi yang tadi masalah obat herbal ya, obat tradisional. Tadi ada jamu, obat herbal tersandar dan fitofarmaka. Nah, yang obat herbal tersandar dan fitofarmaka ini disebut obat modern asli Indonesia. Kenapa? Dia sudah didukung dengan penelitian-penelitian untuk membuktikan khasiat dan keamanannya. Tapi kalau jamu cukup penggunaan secara turun-temurun ya. Dikatakan 3 generasi minimal menggunakan yang membuktikan memang ada efeknya untuk kesehatan kita dan terjamin aman. Nah, kemudian ini perjalanan penemuannya. Nah, ini ada beberapa informasi dari Kemenkes di awal dia masa pandemik ya, ada beberapa bahan yang bisa diolah sendiri oleh masyarakat, tapi prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jangan sampai overklaim. Overklaim itu artinya klaim yang berlebihan, dikatakan untuk mengatasi COVID. Nah, ini yang salah. Ini adalah untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan tubuh, daya tahan tubuh. Nah, kemudian juga ada informasi terkait bahan yang lain ya, bisa dilihat nanti ada mulai dari kunyit sampai sambiloto. Nah, terkait dengan masalah yang sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tadi, yang OHT dan fitofarmaka, ini ada beberapa klaimnya dari memulai daya tahan tubuh, ya sampai meringankan gejala flu, pilek, kemudian yang untuk fitofarmaka, ini yang ada untuk imunomodulator. Jadi bisa dicek di sini ya. Nah, jadi kalau ada informasi terkait obat bisa dicek di website POM. Nah, itu untuk melihat memang benar nggak. Nah, karena untuk ini perlu lihat sesuai apa tidak dengan klaimnya dan legalitasnya ya. Ini dia ya. Nah, mungkin, nah ini hanya beberapa contoh sediaan yang termasuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Jadi ada yang kandungannya mengkudu, meniran, kemudian ada kulit manggis dan juga ada meniran juga. Jadi bisa dicek. Nah, jadi mungkin sebagai penutup pertemuan atau diskusi kali ini adalah bahwa ada obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, ada obat yang harus dengan resep dokter. Perhatikan kemasan obat, patuhi cara minum obat, terkait penggunaan obat dan herbal ini harus bijaksana, ya. Jadi diperhatikan kemasannya, labelnya, izin edar dan kadaluarsanya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tri. Jadi memang kalau tentang obat ini sangat banyak.